Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pelajaran paling menyenangkan di dunia, yaitu kimia. Jumpa lagi dalam kanal YouTube kesayangan kita, Faiz Kimia. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Faiz mengingatkan bahwasanya dalam Islam sejatinya kebersihan sangatlah diperhatikan. Bahkan beberapa syarat ibadah harus dimulai dengan bersuci. Selain menganjurkan kebersihan diri, Islam juga memerintahkan umatnya untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiyabaka fatahhir, yang artinya dan pakaianmu bersihkanlah. Al-Qur'an surat Al-Mudatsir ayat 4. Lalu, apa hubungannya dengan pelajaran kimia? Simak penjelasannya dalam video berikut ini. Bahwasanya telah kita ketahui bersama bahwa sejak pertengahan Maret 2020, khususnya di Indonesia, mengalami sebuah pandemi COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019 yang lalu. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia dan tidak terkecuali di Indonesia. Apa yang dapat kita lakukan untuk melindungi diri kita dan orang lain agar terhindar dari infeksi COVID-19? Setidaknya ada 4 cara bagi kita untuk menghancurkan virus corona. Pertama, kita menggunakan sabun dan air. Sabun dan air bisa kita gunakan untuk membersihkan tangan kita dan juga suatu benda yang memiliki permukaan yang kasar, seperti alat makan dan lain sebagainya. Cucilah tangan kita minimal selama 20 detik. Nah, bagaimana sabun bisa menghancurkan virus? Ternyata, molekul sabun melarutkan lapisan luar lemak dari suatu virus. Maka, jenis sabun apapun sudah terbukti secara efektif. Jadi, tidak ada masalah terkait jenis sabun apa saja yang kita gunakan untuk mencuci tangan kita. Kedua, kita bisa menggunakan hand sanitizer dari alkohol. Ada 2 jenis alkohol yang biasa digunakan sebagai hand sanitizer, yaitu etanol dan isopropanol. Hand sanitizer aman kita gunakan untuk membersihkan tangan kita serta benda-benda yang memiliki permukaan yang kasar. Kadar alkohol yang digunakan minimal 60%. Lalu, bagaimana caranya hand sanitizer bisa menghancurkan virus? Ternyata, molekul alkohol dapat melarutkan lapisan luar lemak dari virus dan merusak struktur protein virus tersebut. Yang ketiga, kita bisa menggunakan larutan pemutih pakaian sebagai disinfektan. Namun, penggunaan disinfektan hanya dikhususkan untuk benda-benda yang memiliki permukaan yang kasar dan bukan pada tangan atau tubuh kita. Kandungan dalam larutan pemutih yaitu natrium hipoklorit. Pastikan bahwa kita tidak mencampurkan pemutih dengan bahan pembersih lainnya. Hal tersebut bisa mengakibatkan munculnya gas beracun yaitu gas klorin. Konsentrasi yang digunakan untuk disinfektan yaitu minimal 0,1%. Bagaimana cara kerjanya? Pemutih mengoksidasi dan menghancurkan protein virus serta materi genetiknya. Setelah penyemprotan, disinfektan harus dibiarkan di permukaan setidaknya selama 10 menit. Kemudian yang keempat, kita juga bisa menggunakan hidrogen peroksida
yang bertindak sebagai disinfektan, sama seperti jenis disinfektan lainnya. Bahwasanya hanya dikhususkan pada penggunaan selain tubuh kita. Selain itu, kita juga perlu hati-hati dalam penggunaannya. Jangan sampai kita mencampurkan peroksida dengan cuka, karena bisa menghasilkan zat yang bersifat korosif, yaitu asam perasetat. Konsentrasi yang digunakan minimal 0,5%. Lalu bagaimana cara kerjanya? Ternyata peroksida mengoksidasi dan menghancurkan protein virus dan materi genetiknya. Disinfektan harus kita biarkan terlebih dahulu di permukaan setidaknya selama 10 menit. Demikian yang bisa Pak Faiz sampaikan pada kesempatan video kali ini. Jangan lupa untuk senantiasa menjaga kebersihan dan kesehatan diri kita masing-masing, sehingga selalu semangat dalam belajar kimia dengan segala keunikannya. Terima kasih.